Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih nggak berjumpa lagi bersama saya dengan Andrew Bernada di channel kesayangan kita muslimproperty.id. Oke, teman-teman yang masih setia ngikutin di Muslim Property pasti nggak asing nih yang namanya Selasar Madinah Bekasi yang lokasinya cuma 2 kilometer aja dari Sumarekon Bekasi. Nah, ini sekarang kita akan review lingkungannya ya. Sebelum kita akan review rumahnya, kita review lingkungannya. Nah, ini sekarang saya lagi ada di pinggir jalan. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat, itu depannya ada kali. Nah, ingat ya, itu kalinya kali irigasi, jadi bukan sungai. Tentunya beda, kalau kali irigasi itu alirannya itu terjaga, terkontrol, dan lebih stabil. Jadi kalau misalnya nanti hujan dan lain-lain, ini tuh nggak naik terlalu parah lah ya. Dan ini nggak nyambung sama Kali Bekasi. Nah, teman-teman pasti tahu kan kalau yang sering banjir itu kali-kali yang dilalui Kali Bekasi. Ya, dari Kemang sampai ke Kali Bekasi. Nah, itu tuh sepanjang jalan itu memang agak rawan banjir. Tapi kalau misalnya di sini itu enggak. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya dari web yang disediakan sama BNPB. Nah, nanti ada nongol nih. Nah, itu kalau warnanya putih, pas banget nih yang di Selasar Madinah, itu warnanya putih. Jadi memang tidak ada resiko untuk banjir. Oke, nah ini sekarang kita lihat. Nah, nih kalau untuk jalannya sendiri ini udah di paving block ya. Itu sampai ke blok belakang. Nah, kenapa sampai ke blok belakang? Karena di belakang itu udah ada customer yang nempatin. Jadi alhamdulillah di sini udah ada yang serah terima itu 1 unit. Nah, kalau untuk proses pembangunannya itu nanti kita bisa lihat ya. Nah, tentunya kenapa pakai paving block? Nah, kalau pakai paving block itu kalau misalnya ada hujan terus ada genangan air itu langsung meresap. Jadi ya alhamdulillah nih di sini nggak cuma terkait ada kali yang bikin bebas sama banjir, tapi dari lingkungan sekitarnya ini juga tidak ada genangan insya Allah. Nah, ini bisa dilihat nih untuk saluran airnya nanti ada di sini, jadi ada di dalam semua. Jadi bikin row jalannya ini tetap luas. Nah, kalau misalnya di sini ini memang untuk 5 meter nih untuk row jalannya, tapi kalau udah sampai di depan perumahannya itu 6 meter. Jadi kelihatan lebih lega. Oke, nah nih sekarang kita lagi ada di belakang. Kalau misalnya teman-teman lihat ini kantor pemasarannya ya. Nah, nanti ke depannya kantor pemasaran ini akan jadi masjid ya. Itu ada 2 lantai. Jadi nanti yang atas buat sholat, yang bawah itu buat rumah tahfiz, tahsin sama belajar bahasa Arab. Dan untuk penghuni di sini itu untuk tahun pertamanya itu free. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini kan di sini insya Allah ada one gate system, tapi di sini nanti akan double gate. Ya, nah ini yang pertama, ini gate untuk area masjidnya. Karena nanti area masjid itu sebenarnya bisa dipakai untuk umum. Jadi nggak cuma warga di sekitar. Nah, supaya nanti privacy di dalam perumahannya tetap terjaga. Nah, misalnya teman-teman lihat, nanti di sini ya, di sini akan dibangun pos security. Ya, sama di sini ada sistem yang tap gitu. Jadi seperti perumahan-perumahan lainnya di developer yang sama itu nanti untuk gate-nya itu otomatis. Jadi pakai tap semua warga itu dapat kartunya. Oke, sekarang kita lagi ada di salah satu unit yang lagi dibangun. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat ini ada A7, A6 sama A5. A7 sama A5 ini udah beberapa bulan yang lalu ya akad, terus ini lagi proses pembangunan. Teman-teman bisa lihat sendiri dari spesifikasinya ini masih sudah pakai bata merah. Nah, tentunya kalau misalnya bata merah ada keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh rumah yang menggunakan hebel. Ya, terus juga untuk yang di A6 ini kemarin sebelum lebaran, sebelum puasa ini dia akad sebelum lebaran sih waktu itu tanggal 28. Nah, ini udah mulai penggalian pondasi ya. Nah, terus teman-teman juga bisa dilihat di sini. Nah, ini tipe yang lain. Kalau yang tadi kan tipe Nabawi bisa dilihat ya. Nah, kalau yang ini itu tipe Kuba. Itu yang tadi saya bilang itu rumah yang di pojok. Nah, tuh kelihatan ya lagi beres-beres karena memang itu alhamdulillah sebelum lebaran udah serah terima. Jadi habis lebaran beliau ini langsung nempatin rumahnya. Oke, sekarang kita lagi ada di rumah contohnya. Nah, tapi saya mau kasih lihat nih. Ini adalah update dari set plan-nya. Nah, bisa dilihat untuk tahap pertama, jadi nanti ada tahap kedua. Tahap pertama itu ada 23 unit. Nah, dari 23 unit kalau misalnya bisa teman-teman lihat, ini yang label oranye ya, itu udah terjual. Artinya ini udah akad dan proses pembangunan. Nah, kalau yang tadi ini satu,
Ini yang tadi lagi serah terima kalau misalnya teman-teman lihat. Nah, sampingnya ini ada taman. Nah, tamannya ini nggak cuma taman tapi ada playground. Jadi ada ayunan, jungkat-jungkit, perosotan dan lain-lain. Terus yang ijo-ijo ini lagi tahap proses ya. Ada yang proses ke perbankan ya kan, terus ada yang skema developer. Oke, ini yang tadi saya bilang ya, misalnya teman-teman lihat ini kantor pemasaran yang akan nanti jadi musola. Terus ini yang tadi one gate system yang pakai tab, terus ini pagar hitam yang tadi kita yang udah jadi saat ini ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa nih untuk selalu ikutin kita karena nanti setelah ini, video setelah ini kita akan review dalamnya seperti apa. Nah, kalau misalnya teman-teman waktu itu pernah lihat di video-video selanjutnya sebelumnya itu masih belum jadi ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ini udah kelihatan bentuknya ya terus seperti apa plus persis banget. Pokoknya jadi rumah contoh yang ada itu nanti yang akan didapat sama teman-teman. Jadi rumah contohnya tidak dipercantik secantik-cantik mungkin supaya lebih menarik, tapi memang dapatnya secantik itu. Nah, penasaran? Jangan lupa untuk selalu follow akun kita ya nih channel kita di YouTube, Instagram, TikTok dan lainnya ya, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Andrew Bernanda. Barakallahu fikum.